Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah 3 rahasia agar kuat menghadapi masa-masa sulit. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 6 ke 11 seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, setiap kita sedang menghadapi masa-masa yang buat banyak orang bisa dikatakan adalah masa-masa yang sulit. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan untuk menjalani masa-masa yang sulit yang terjadi sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya dan menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam masa-masa sulit ini Tuhan sanggup untuk melengkapi dan mengokohkan setiap kita. Katakan amin. Berikut adalah 3 rahasia agar setiap kita kuat menghadapinya. Yang pertama, rendahkanlah diri. Di 1 Petrus 5 ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dalam masa sulit ini kita belajar untuk merendahkan hidup kita kepada Tuhan. Kesombongan akan menghancurkan kita. Pada masa sekarang apa yang dapat kita banggakan? Jelas tidak ada. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita andalkan? Tidak ada yang dapat menjamin hidup kita. Masa ini, mari kita mau untuk terus belajar berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa kerendahan hati adalah sebuah sikap hati yang sadar sepenuhnya kebutuhan akan kehadiran Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam tangan Tuhanlah kita bisa diselamatkan. Katakan amin. Yang kedua, serahkanlah. Di 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Nah, Tuhan memberikan rahasia yang sederhana untuk hidup berkemenangan, yaitu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita dan ketakutan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu semua harus tahu bahwa kita punya Allah Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita khawatir itu lumrah, tapi Tuhan menyatakan jangan bawa kekhawatiran kita sendiri. Belajarlah untuk menyerahkan kekhawatiran diri kita kepada Tuhan. Justru dalam kekhawatiran yang sedang kita hadapi ini, mari belajarlah untuk menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan kepada Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, ya, aku khawatir tentang masa depanku. Aku khawatir akan pekerjaanku. Aku khawatir akan anakku. Bahkan aku khawatir tentang keluargaku. Dan juga aku memohon pertolonganmu untuk terus menguatkan segenap perjalanan hidupku. Lihat, Tuhan akan sanggup berkarya dan akan menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan atau kekhawatiran kita. Kuncinya adalah menyerahkan semua kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Mari lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan dan serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Nah, di 1 Petrus 5 ayat ke-8 dan 9 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari Bapak Ibu semua sadarilah bahwa iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Iblis ingin mengambil damai sejahtera dan berkat dalam hidup kita. Perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita. Di Yohanes 10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itulah pekerjaan iblis. Segala sesuatu yang negatif dari si jahat harus kita lawan dengan iman yang teguh. Dengan memegang janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Dan ingatlah bahwa kita harus melawan iblis dengan firman Tuhan.
Sebab itu, jika kita, Bapak Ibu semua, saudara terkasih, memegang 3 rahasia ini, maka Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan hidup kita. Berjalanlah dalam janji-janji Tuhan untuk melewati setiap masa-masa sulit ini. Dan nikmatilah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.